Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi hari ini dalam suasana pagi yang begitu cerah ya. Ada suara burung, suara ayam, suara angin, Masya Allah sejuk sekali. Baik di sini juga ada Ustadz Junaidi, ada Pak Yus, dan teman-teman dari Rasil, ada Ondi, ada Sawal ya. Nawal, Nawal dan Nesar di kamera. Kita ketemu lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Husin Alatas. Assalamualaikum Ustadz Husin. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah dapat kita diberikan pemahaman tentang Al-Quran. Baik, kita mulai pembahasan renungan Al-Quran pada hari ini. Islam adalah agama fitri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhallin. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, itu pula ikhwan yang menemani kita, Ustadz Muhammad Krisna, Ondi, Ustadz Junaidi tamu kita, begitu pula Saisar, Nawal, dan semua rekan di studio, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh anak manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, yang juga menerima petunjuk yang sama yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam yang artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita dalam menjalani kehidupan kita
kita kembali kepada Allah dengan mengikuti tuntunannya, bimbingannya, dan arahannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat, ilmu, dan kebijaksanaannya mengatur dan mengelola alam raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dengan mengangkatnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah berikan mereka kehendak, pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan mereka akal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan misi dan tugas sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan para rasulnya agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwasannya mereka tidak pernah mendapatkan petunjuk dari sisi Allah. Jadi para nabi yang membawa berita dari Allah, para rasul yang membawa risalah dari Allah, mereka bukan menyampaikan pesan pribadi mereka, tapi mereka menyampaikan pesan-pesan yang datang dari Allah. Kakek dan nenek kita yang pada saat itu masih hanya keluarga kecil, dilanjutkan setelah itu oleh Nuh, di mana umat manusia mulai berkembang dan beranak pinak. Apa yang Allah sampaikan kepada Nuh, yang sampaikan kepada para nabi berikutnya, semuanya sama, mengingat esensi manusia dan fungsinya juga sama. Fitrah manusia dari masa ke masa, dari zaman ke zaman tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan untuk umat manusia sebagai pedoman hidup manusia juga pada esensinya sama, tidak berubah. Dari mulai Adam, Nuh, kemudian Hud, Saleh, ya, sampai kepada Ibrahim dan anak-anak keturunan Ibrahim. Baik dari jalur Ishak yang melahirkan Bani Israel atau jalur Ismail yang melahirkan bangsa Arab, yang melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, semua rasul menyampaikan pesan yang sama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura, syara'a lakum minad din. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan, menetapkan, ya, bagi kalian dari agama ma wassa bihi Nuh. Apa yang Allah tetapkan bagi kalian, wahai umat Islam, begitu pula umat-umat sebelumnya, sebetulnya sama dengan apa yang Allah syariatkan pada prinsip dan dasarnya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Nuh dan disampaikan oleh Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan padamu sama dengan apa yang Allah wahyukan kepada Nuh. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan pada Ibrahim, pada Musa, pada Isa. Pesan yang Allah berikan kepada mereka sama. An aqimuddin wa la tatafarraqu. Allah sampaikan kepada para nabi, kepada umat mereka, hendaklah kalian menegakkan agama Allah. Jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Begitu umat manusia semuanya tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti agama fitrah ini yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, mereka akan dapat disatukan karena dasarnya berserah diri kepada Allah dan tunduk padanya. Apa yang Allah sampaikan pada Nabi Muhammad sama dengan apa yang Allah sampaikan pada Nabi Isa. Begitu pula yang Allah sampaikan kepada Nabi Yahya, Zakaria, yang Allah sampaikan kepada Sulaiman, Daud, begitu pula yang Allah sampaikan kepada Musa. Begitu pula yang Allah sampaikan kepada siapa? Kepada Yusuf, ya. Yang Allah sampaikan kepada Yakub, yang Allah sampaikan kepada Ishak. Begitu pula yang Allah sampaikan kepada Ibrahim. Mengingat esensi manusia sama, begitu pula fungsinya, kedudukannya di muka bumi ini, maka ajaran Allah juga sama. Kalau ada perbedaan, bukan perbedaan pada apa?
pada esensi atau yang bersifat esensial atau prinsip, itu perbedaan yang disesuaikan dengan lingkungan ya, dan keadaan. Karena setiap lingkungan keadaan ya terkadang apa? Terkadang membutuhkan penanganan khusus. Tapi kerangka dari apa? Agama Allah semuanya sama, sebagaimana firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, baik umat Nabi Muhammad maupun umat-umat terdahulu. Begitu pula bangsa Cina juga pernah didatangi utusan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah. Begitu pula bangsa Indianya. Dengan misi yang sama, sembahlah Allah dan jauhi penyembahan terhadap taghut. Karena penyembahan terhadap selain Allah dalam bentuk apapun, baik penyembahan terhadap manusia, penyembahan terhadap hewan, penyembahan terhadap makhluk Allah seperti mataharinya, yang dianggap agung oleh manusia, itu merupakan penyembahan terhadap taghut karena menyimpang dari apa? Dari kebenaran. Jadi syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuh. Allah mensyariatkan bagi kalian dari agama apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada apa? Nuh. Begitu juga yang kami wahyukan kepadamu, walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, an aqimuddin wa la tatafarraqu. Ini merupakan pesan Allah. Tegakkan agama Allah. Berarti tugas kita ya dalam hidup ini untuk menegakkan agama Allah. Nah, di saat agama tersebut datang dari Allah, sama apa tidak? Sama. Tidak ada perbedaan. Jadi yang disampaikan Ibrahim ya, dari petunjuk-petunjuk Allah, begitu pula syariat-syariat yang Allah turunkan ya, mengingat esensi manusia sama, juga pesan yang disampaikan sama. Allah juga menurunkan kepada Ibrahim ritual dan cara beribadah kepada Allah. Dari mulai sholat, berzakat, ya, begitu pula apa? Berhaji ke tanah suci. Oleh karena itu, yang Nabi lakukan sebetulnya merupakan kelanjutan dari nabi-nabi sebelumnya dan apa yang diajarkan Ibrahim. Karena Allah perintahkan Rasulnya mengumumkan, Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim. Dalam surat Al-An'am ayat 161. Allah berfirman, Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim. Katakan sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Dikatakan jalan yang lurus karena jalan ini dari kita langsung menuju Allah, tidak berliuk-liuk. Jalan yang lurus ini jalan ya, yang dinaungi oleh Allah dengan rahmatnya, mendapatkan jaminan keridhaannya. Jalan yang akan mengantarkan manusia menuju keselamatan. Syaitan berusaha untuk mengeluarkan kita dari jalan ini. Sebagaimana firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ila jalanku yang lurus ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan apa? Yang bermacam-macam, fatafarraqu bikum an sabili, akhirnya membuat kalian bercerai-berai dari jalan Allah. Jadi semua nabi mengajak kepada Allah, semua nabi mengajarkan pesan-pesan dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semua tahu bahwasannya nabi-nabi yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya, generasi-generasi yang datang setelah itu mulai mereka disimpangkan oleh syaitan, hanyut bersama hawa nafsu mereka, sebagaimana yang terjadi pada umat Nabi kita Muhammad SAW. Setelah wafatnya Nabi dan para khulafa ar-rasyidin, kita saksikan bagaimana manusia memperebutkan kedudukan, saling menumpahkan darah mereka, melakukan kekejaman. Walaupun mengaku sebagai umat Islam, mereka tidak lagi tunduk kepada Allah, menegakkan syariatnya. Nah, kewajiban kita untuk kembali mengingatkan manusia kembali pada agama Allah. Apa pegangan kita? Dengan sendirinya pegangan kita
kitab yang Allah turunkan yang terjamin kebenarannya. Jadi katakan sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Dinan qiyamah. Agama ini bukan hanya berisikan pesan untuk menyembah Allah begitu saja, tidak. Tapi agama ini berisikan sistem nilai yang lurus. Qiyam dalam bahasa Arab jamak dari qimah. Artinya nilai. Qimatus syai', nilai sesuatu. Qiyam jamak dari apa? Ya, qiyam jamak dari qimah. Jadi agama ini di dalamnya terdapat sistem nilai. Terdapat bimbingan petunjuk yang membimbing manusia secara terperinci dalam membimbing dan menunjukkan umat manusia. Mengatur hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan sesama manusia, hubungan dia dengan alam dan sekitarnya. Agar manusia tidak menjadikan alam atau sebahagian dari makhluk di alam ini sebagai berhala-berhala yang mereka sembah. Alam berasal dari Allah. Manusia berasal dari Allah. Tumbuh-tumbuhan berasal dari Allah. Mataharinya, bintangnya, seluruhnya sujud kepada Allah. Allah mengingatkan kita agar kita sujud kepada Allah bersama alam raya dan seluruh isinya. Saksikan bagaimana bumi melakukan rotasi di hadapan matahari. Kemudian mengitari mataharinya dengan penuh keteraturan. Siapa yang mengendalikan semua ini? Apa yang membuat matahari, bumi, bintang-bintang di galaksinya dapat betul-betul penuh keharmonian, keseimbangan karena tunduk kepada Allah. Cuma makhluk ini semua di bawah kendali Allah secara langsung, sedangkan kita manusia, aturannya Allah turunkan, sedangkan pelaksanaannya dikembalikan kepada kita. Inilah makna dari khalifah. Kalau kita tunduk, kita akan seperti alam raya yang penuh keseimbangan. Kita menentang, membangkang, maka kita akan hidup dalam kekacauan, dalam kegelapan dan kegelisahan. Adapun keuntungan materi yang didapatkan, itu bukan berarti kebahagiaan. Itu hanya merupakan kesenangan yang semu. Di dalamnya terdapat keresahan, kegelisahan. Oleh karena itu kebanyakan mereka-mereka yang menjauh dari Allah, walaupun anugerahkan kekayaan, hanya Allah yang tahu bagaimana kegelisahan hati mereka. Katakan, sesungguhnya Tuhanku membimbing aku ke jalan yang lurus. Dinan qiyamah, agama yang di dalamnya terdapat sistem nilai yang akan meluruskan, menegakkan umat manusia. Tanpa agama ini manusia akan apa? Akan roboh. Kemanusiaan akan hilang. Karena kalau kehidupan diatur oleh manusia dengan nafsunya, dengan ambisinya, pasti setiap hukum yang dibuat selalu berpihak kepada kepentingannya. Betul tidak? Coba lihat pada saat ini. Bagaimana DPR memberikan persetujuan terhadap undang-undang yang disodorkan. Kita lihat isi undang-undang tersebut hanya untuk kepentingan kelompok apa kepentingan semua manusia? Kelompok. Tapi kalau datang dari Allah, Allah bukan berasal dari bangsa Arab. Bukan dari bangsa Indonesia. Allah yang menciptakan seluruh bangsa, seluruh suku. Dan di hadapan Allah semua hambanya yang hitam, yang putih, yang kaya, yang miskin, yang tampan, yang cantik. Ya. Demikian pula yang kurang tampan dan cantik, semua hamba Allah. Kedudukannya sama di hadapan Allah. Dan dia baru akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan iman, takwanya, bukan dengan nasab dan bangsanya. Tapi kalau manusia menerima suap, sebelum melakukan sidang, uang di bawah meja bisa membuat akhirnya keputusan berubah. Betul tidak? Oleh karena itu, sistem nilai yang dari Allah, satu-satunya sistem nilai yang akan meluruskan dan membangun umat manusia. Jadi qiyaman di sini menggambarkan sistem nilai yang lurus, meluruskan dan membangun. Kalau tidak manusia akan roboh seperti yang kita jumpai pada saat ini, walaupun rumahnya baik, kendaraannya mewah, ya, pakaian-pakaian mereka, penampilan mereka, tapi jiwa mereka, jiwa yang benar-benar hancur. Tak berguna jas dasi yang mereka pakai, tak berguna pakaian-pakaian yang mereka kenankan dengan tas-tas mewah ataupun mobil-mobil mewah. Karena jiwa mereka jiwa yang benar-benar hidup dalam keresahan dan kegelisahan. Dinan qiyamah, lalu Allah tambahkan millata Ibrahim. Yang diikuti Nabi ini, ya, yang menjadi pegangan Nabi ini,
sejalan dengan millah Ibrahim kakeknya. Berarti yang dibawa Isa sebagai Nabi dan Rasul bukan anak Tuhan. Nabi dan Rasul. Oleh karena itu beda antara Nabi, Rasul dan anak Tuhan. Bagaimana mau kita bisa menerima Isa Nabi juga, Rasul juga, anak Tuhan juga. Padahal Nabi-Nabi sebelumnya semua manusia biasa. Jadi hanya ada dua pilihan. Mengakui Isa sebagai Nabi dan Rasul, dia manusia biasa seperti Nabi-Nabi yang lain, atau mengimani dia sebagai anak Tuhan. Ini bertentangan dengan fakta dan ajaran yang diajarkan oleh para Nabi, begitu pula yang disampaikan oleh Ibrahim. Jadi nggak mungkin kita menerima sesuatu dan yang berlawanan dengan hal tersebut. Dan kebenaran ini, ketegasan ini bukan datang dari kita, datang dari pencipta kita dan pencipta seluruh alam raya. Millata Ibrahim Hanifa. Ajaran ini lurus, tidak sama sekali dinodai oleh hawa nafsu, oleh kepentingan kelompok maupun golongan. Dan Ibrahim telah membuktikan dengan hidup. Dia rela dilemparkan ke dalam api demi kebenaran. Dia rela untuk dipisahkan dari anak istrinya yang dicintai karena kebenaran. Dan dia rela untuk menyembelih putranya karena menjalankan perintah Allah. Jadi di hati Ibrahim, dalam jiwanya tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selainnya, semua kecintaan-kecintaan yang merupakan karunia Allah, tapi tidak pernah melebihi kecintaannya kepada Allah. Hingga Nabi mendidik kita, tidak beriman salah seorang dari kalian, hingga dia mencintai Allah, melebihi kecintaannya pada ayahnya, pada anaknya, termasuk dirinya. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya mencintai engkau melebihi anakku, melebihi orang tuaku, tapi tidak melebihi kecintaanku pada diriku. Rasul mengatakan, kamu belum beriman. Sampai kamu mencintai Rasul, melebihi kecintaan kamu pada diri kamu. Kenapa? Bukan Rasulullah butuh cinta kita, bukan. Karena begitu kita mencintai diri kita lebih daripada Rasul dan Allah, kita akan korbankan Allah dan Rasul karena kecintaan kita pada diri kita. Tapi begitu kita mencintai Allah melebihi segala sesuatu, hidup kita akan selalu lurus. Tidak akan dipengaruhi kecintaan pada anak. Gara-gara anak pejabat menyimpang. Gara-gara istri pejabat menyimpang. Gara-gara apa? Teman pejabat menyimpang. Gara-gara selingkuhan pejabat menyimpang. Kenapa? Karena kecintaannya kepada selain Allah melebihi cintanya pada Allah. Tapi begitu dia mencintai Allah melebihi dirinya, ayahnya, ibunya, anaknya, dan dunianya, maka tidak akan ada sesuatu yang akan menyimpangkan dirinya. Nah, ini bukan tujuannya untuk apa? Untuk menjadikan manusia ini seolah budak Nabi kita. Sama sekali tidak. Nabi justru datang untuk membawa rahmat bagi mereka, memecahkan problema mereka, hidup melayani mereka sebagaimana fakta sejarah. Tapi Allah ingin kita terbebas dari penjara hawa nafsu kita, dari ego kita, dari kecintaan kita kepada keluarga yang melebihi cinta kita pada Allah. Bukan nggak boleh cinta pada mereka. Cinta kepada orang tua, kepada anak kita, kepada sesama manusia itu merupakan rahmat. Tapi jangan dosisnya, kadarnya melebihi cinta kita pada Allah. Dinan qiyaman millata Ibrahim Hanifa. Benar-benar lurus, suci, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari orang yang mempersekutukan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita baiat. Ya. Satu baiat ya, yang diucapkan oleh orang-orang yang mengikuti Ibrahim, dimulai oleh nabi kita. Qul, katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, persembahan pengorbananku, wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah dalam semua itu. Wa ana awwal muslimin, dan saya orang yang terdepan dalam berserah diri pada Allah. Pada saat kita mengucapkan baiat ini, berarti cinta kita pada istri karena Allah, cinta pada anak karena Allah, pada orang tua karena Allah. Nah, pada saat cinta kita semua karena Allah, apa kira-kira kita akan rasakan dalam hidup ini? Loyalitas kita, sikap kita, perbuatan kita akan lurus.
Betapa indahnya ajaran Islam ini yang sejalan dengan fitrah Allah. Untuk menegaskan hal ini, silakan buka surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ayat 30. Ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka. Luruskan wajahmu. Lid-din, ya, di dalam menjalankan agama Allah. Luruskan, hadapkan wajahmu ke hadapan Allah dengan sendirinya. Karena inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Luruskan, hadapkan wajahmu ke hadapan Allah dengan menjalani, mematuhi, mengikuti petunjuk agamanya. Begitu orang berjalan lurus di atas agama Allah, menghadapkan wajahnya kepada Allah, berjalan lurus di atas agama Allah, maka apa yang dilakukan fitratullah, sesuai dengan fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, ketika pertama kali Allah menciptakan manusia. Dalam bahasa Arab, fatara itu kata kerjanya, menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Ya. Kalau fatrun, ya, membelah, atau akar katanya menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Tapi kalau apa? Fitrah beda. Fitrah ini menggambarkan keadaan. Jadi timbangan fitrah, ya, itu menjelaskan keadaan yang dinamakan isim hay'ah. Contohnya, masya fulan misyata abi. Fulan jalannya mirip dengan gaya jalan orang tuanya. Misya. Jalasa fulan jilsata ummi. Si fulan kalau apa? Kalau duduk percis seperti keadaan duduk ibunya. Nah, fitratullah di sini menggambarkan manusia semuanya waktu diciptakan, ya, keadaannya itu apa? Sejalan dengan agama Allah yang lurus ini. Kalau terjadi penyimpangan dalam perilaku manusia yang tidak sesuai dengan agama Allah, itu penyimpangan dari fitrahnya. Penyimpangan dari fitrahnya. Jadi luruskan wajah kamu di dalam menjalankan agama Allah dengan lurus. Fitrat Allah sejalan dengan fitrah kondisi keadaan manusia ketika pertama kali diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sesuai dengan kondisi manusia ketika pertama diciptakan Allah dalam keadaan fi ahsani taqwim. Tapi pengaruh lingkungan, pendidikan yang salah, pengaruh dari hawa nafsu, bujuk rayu syaitan membuat manusia menodai fitrahnya dengan perilaku yang tidak benar. La tabdila li khalqillah. Apapun yang terjadi, baik itu perubahan zaman, generasi, tidak akan dapat merubah fitrah Allah. Kalau terjadi endapan tumpukan dari penyimpangan, dia tidak akan merubah, paling hanya menutupi. Tapi manusia dengan bertaubat kembali kepada Allah, sadar, bisa kembali ke dalam fitrahnya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi pada perilaku manusia yang menyimpang dari kodrat fitrahnya, itu tidak akan mampu berubah, paling hanya menutupi. Jadi manusia sebenarnya pada dasarnya baik, mulia, mencinta dan dicinta. Manusia semuanya merindukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerinduan yang tidak akan mungkin dapat dihapuskan. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak akan ada perubahan bagi apa ciptaan Allah. Berkaitan dengan fitrah manusia, kapanpun, dimanapun, apapun suku bangsanya tidak akan pernah berubah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak memahami hal ini. Mereka beranggapan ajaran Allah ini merupakan ajaran yang asing dari fitrah manusia. Bagaimana mungkin relevan? Kalau relevan untuk bangsa Arab, bagaimana mungkin relevan untuk bangsa yang lain? Salah kamu. Kebenaran dimanapun juga keberadaannya disambut, diterima oleh manusia. Sedangkan yang batil dimanapun dia berada, selalu ditolak.
Jadi jelas sekali bahwa Islam ini merupakan ajaran yang fitri, yang disampaikan oleh para nabi. Yang pertama hingga nabi terakhir semua sama mengajak manusia untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Ibrahim kepada kita dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah. Sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan tema ceramah kajian pagi ini setelah mendengarkan baru saja ya sebuah rekaman di YouTube tentang Abraham yang disampaikan oleh seorang pemuda yang bernama Adam Mirza. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa meluruskan pandangannya. Demikian pula meluruskan para pendengar agar tidak memiliki anggapan yang salah bahwasanya setiap orang dapat mengikuti persepsi masing-masing dalam beragama. Kalau begitu bukan lagi keislaman kepada Allah. Kalau gitu bukan lagi menyambut seruan para nabi, para rasul. Nabi di samping mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, juga Allah turunkan bersama mereka syariat dalam mengatur kehidupan mereka. Kalau tidak, manusia di hari kemudian nanti akan mengatakan apa? Ya Allah, bagaimana kamu bertanya kepada saya, sedangkan saya tidak pernah belajar sebelumnya. Kalau Anda di sekolah ditanya tentang hal-hal yang belum pernah Anda pelajari, materi ujian Anda di kelas 1 SMP, ternyata materi ujian kelas 3 SMA. Itu mustahil. Manusia tidak akan menerima hal ini, apalagi pertanyaan dan pertanggungjawaban di hari kemudian nanti, di hari akhir, tidak mungkin keluar dari apa yang Allah turunkan dari petunjuk dan pedoman hidup. Allah berfirman dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah. Kita baca sama-sama agar orang jangan mengatakan bahwa ini merupakan apa? Merupakan hal yang dibuat-buat, diada-adakan oleh Ustadz Hussein. Allah berfirman pada ayat 130. Ayat 130. Tapi alangkah baiknya kita kembali kepada ayat 129 ketika Ibrahim selesai membangun rumah ya, yang dijadikan sebagai simbol. Simbol apa? Sebagai simbol yang dinisbatkan kepada Allah. Rumah Allah bukan berarti Allah berdiam di sana, tapi yang datang berkunjung ke sana sama dengan mengunjungi Allah. Siapa yang bertawaf mengelilinginya sama dengan bertawaf mengelilingi Allah. Ini pelajaran buat kita agar Allah selalu menjadi poros hidup kita dimanapun kita berada. Ibrahim berdoa pada ayat 129 dari suratul Baqarah selesai membangun Ka'bah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan, kami utus di tengah-tengah mereka, yaitu bangsa Arab yang berdiam di wilayah Mekah dan sekitarnya, seorang rasul dari kalangan mereka. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatmu di tengah-tengah mereka. Sebagaimana Ibrahim juga membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan mereka Alkitab agar mereka punya pegangan. Karena kalau tidak ada kitab, generasi yang akan datang kehilangan arah. Wal hikmah, juga ajarkan mereka al-hikmah yang dapat mereka petik dari petunjuk kitabmu ya Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka melalui pencerahan ayat-ayat Allah, melalui perubahan wawasan mereka, melalui juga petunjuk Allah. Rasul membersihkan jiwa mereka dari endapan-endapan jahiliyah kembali ke dalam fitrahnya. Begitu manusia kembali ke dalam fitrah dan kebersihan, maka dengan sendirinya akan memancarkan cahaya kehidupan yang amat indah, penuh kasih sayang, kelembutan, cinta pada kebajikan, membenci hal-hal yang buruk. Ini semua yang diajarkan agama. Innaka antal azizul hakim, sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu Allah menghubungkan antara ajaran Ibrahim ya, dengan apa? Dengan yang disampaikan oleh siapa? Oleh para nabi tersebut. Bahwa yang disampaikan Ibrahim ini apa?
sama dengan apa yang disampaikan Nabi berikutnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal yang penting. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada seorang pun yang berpaling, menyimpang dari ajaran Ibrahim kecuali orang yang ada gangguan pada akalnya, yang ada gangguan pada jiwanya. Safaha itu menggambarkan bukan hanya bodoh. Kalau bodoh orang bisa diajarkan. Tapi safaha ini penyakit yang mengerikan. Sudah bodoh, merasa dirinya paling pandai dan paling pintar. Ini orang sakit apa sehat? Sakit. Bisa nggak diberikan penerangan? Malah dokter yang ngobatinya yang sakit. Kalau al-jahlu itu dia tahu dirinya bodoh, sama dengan orang yang sakit tahu dirinya sakit datang berobat. Tapi kalau safahah, orang yang tidak akan sama sekali mengenal berobat, dia merasa dirinya sehat, kok harus berobat? Betul enggak? Oleh karena itu mereka yang terbiasa dengan hidup bebas, free sex, LGBT, kalau mereka ditegur, diingatkan salah, mereka enggak, tidak, kami benar kok. Kami lakukan ini atas dasar cinta. Atas dasar cinta. Dan setiap orang punya kebebasan untuk apa? Untuk, artinya apa? Mengungkapkan, ya, mengekspresikan cintanya. Lalu saya mau tanya, kalau orang tua menyaksikan anaknya mau masuk ke sumur dengan alasan cinta dibiarkan, orang tua yang zalim apa tidak? Zalim. Begitu juga kalau kita menyaksikan mereka-mereka yang melakukan praktek-praktek yang menyimpang, perbuatan yang tidak benar, salah kita biarkan, berarti kita menzalimi mereka. Cinta kita mengingatkan bahaya kalau kamu teruskan perbuatan seperti ini, kembali kepada kebenaran. Oleh karena itu, para nabi, para rasul, ujian yang paling berat berhadapan dengan mereka-mereka ini. Yang tenggelam dalam kemaksiatan, keingkaran, tapi merasa diri mereka paling baik. Jadi apa? Barang siapa yang berpaling dari ajaran Ibrahim, sebenarnya ada gangguan dalam jiwanya. Dan penyakit ini dinamakan safahah. Walaqad istafainahu fid dunya. Kami telah memilih Ibrahim dalam kehidupan dunia. Mengangkat Ibrahim sebagai imam, di mana para nabi yang datang setelah Ibrahim berasal dari keturunan Ibrahim. Sebagai balasan atas apa? Kepasrahan Ibrahim secara total. Nabi diperintahkan mencontoh beliau. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Di hari akhirat nanti Ibrahim merupakan salah satu hamba yang saleh. Betul-betul bahagia sekali kalau kita bisa mencontoh, meneladani beliau. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berkata kepadanya, aslim. Artinya apa? Berserah dirilah atau pasrahkan jiwa dan ragamu teruntuk Allah. Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrahkan jiwa dan ragaku teruntuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini ajaran Ibrahim, lubuk utamanya. Berarti kita beragama mengikuti aturan pedoman hidup. Kalau manusia dibiarkan kembali kepada pilihannya, seleranya, apa jadinya? Akhirnya seperti kendaraan yang berkumpul di hadapan perempatan, lampu merahnya mati atau traffic lightnya mati. Padahal nih yang kumpul di depan lampu merah ini yang mau dokter, insinyur, orang-orang yang terpelajar yang menuju pekerjaan mereka. Tapi begitu lampu mati, masing-masing saling mendahului hingga akhirnya stuck, tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, polisi turun. Nah, kenapa mereka bisa tunduk di bawah apa? Aturan traffic light, tapi tidak mau tunduk pada Allah pencipta mereka. Aneh nggak? Aneh. Kan aneh luar biasa. Agama ini keteraturan yang mengatur hidup mereka sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkata padanya, aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim wanti-wanti berpesan kepada anak-anaknya. Begitu juga Yaqub, cucu Nabi Ibrahim, wanti-wanti juga berpesan pada anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddin. Allah memilih bagi kalian
ad-din, agama yang sejalan dengan fitrah kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri pada Allah. Dengan ini fitrah kalian akan betul-betul terang benderang. Jalan hidup kalian juga akan berjalan di atas jalan yang lurus. Setelah itu Allah lanjutkan apa? Am kuntum syuhada. Apa kalian ikut menyaksikan? Idh hadara Ya'qub al-maut. Ketika Ya'qub berada pada detik-detik sakaratul maut. Idh hadara Ya'qub idh qala am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li bani, ketika dia berkata pada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian akan sembah setelah aku nanti pergi menghadap ke hadapan Allah? Jawaban mereka, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslim. Mereka langsung mengatakan, kami hanya akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq ilahan wahida, hanya satu Tuhan. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Oleh karena itu nggak mungkin sama yang menyembah Allah dengan yang menyembah Tuhan yang bermacam-macam, yang mengikuti jalan Allah dengan orang yang mengikuti jalan yang bermacam-macam. Nggak mungkin dong sama. Betul nggak? Lalu setelah itu apa? Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat-umat yang telah pergi berlalu lebih dulu di hadapan kita. Laha ma kasabat, mereka membawa amal-amal mereka, walakum ma kasabtum, kalian juga akan membawa amal kalian. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Jadi kalian ditanya tentang amal kalian, walaupun kalian mengklaim pengikut Ibrahim, kalian dihisab dengan amal kalian, bukan dengan amal mereka. Kalian mengaku sebagai pengikut Rasul dan sunnahnya. Allah tidak akan hisab kalian dengan amal Rasul, dengan amal kalian sesuai apa tidak. Memang gampang orang mengklaim bahwa jalannya jalan paling benar, jalan keselamatan. Yang saya takut dia menganggap dirinya dalam kebenaran, ternyata dirinya paling jauh dari kebenaran. Setelah itu apa? Saksikan bagaimana kelanjutan dari ayat ini. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebelum datang Nabi kita, dulu mereka bersaing. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi bilang, orang-orang Nasrani enggak ada apa-apanya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Nasrani bilang apa? Orang Yahudi juga enggak ada apa-apanya. Tapi begitu Nabi diutus membawa ajaran tauhid, memperbaiki, meluruskan kesalahan mereka, mereka mengatakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Langsung mereka bersatu. Mereka mengatakan, jadilah orang Yahudi atau pengikut Yahudi atau pengikut agama Nasrani, kalian dalam petunjuk Allah. Kemana ucapan mereka kemarin? Dijawab oleh Allah, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan, yang benar bukan Yahudi, bukan Nasrani, ya, bukan juga golongan manapun. Tapi apa? Yang benar adalah millata Ibrahim hanifa, yang ikuti jalan Ibrahim yang lurus. Jadi jangan dianggap, ya, orang-orang yang bergolong-golongan nih, Salafinya, NU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, ya, atau katakan para habaibnya, mereka akan selamat hanya dengan klaim-klaim mereka. Mereka baru akan selamat kalau mengikuti millah Ibrahim, kalau mengikuti jalan yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad SAW. Masing-masing boleh mengaku paling Islami, paling Sunni, atau paling mengikuti keluarga Rasul. Tapi Allah tidak lihat pengakuannya, lihat buktinya. Maka jangan terlalu berlebih-lebihan kalian memberikan nilai untuk diri kalian. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Sekarang masa ujian, kita periksa jawaban kita, perbuatan kita, bukan kita mengagulkan diri kita. Nanti sampai di sana tahu-tahu jeblok. Kalau ada yang bilang mengatakan agama adalah urusan pribadi, agama bagaimana bisa jadi urusan pribadi? Agama kan datang dari Allah, manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Jiwanya pertama kali diciptakan sesuai dengan fitrah. Allah utus para nabi, para rasul untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia tidak beralasan di hadapan Allah bahwa mereka tidak pernah mendapatkan petunjuk. Mereka bakal ditanya. Jadi kalau sifatnya pribadi, mereka nggak bakal ditanya dong. Padahal waktu Allah turunkan kakek nenek kita ke bumi, Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kalau petunjukku sampai pada kalian, yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan merana. Bayangkan coba hanya gara-gara makan buah yang dilarang oleh Allah, Allah hukum kakek kita turunkan ke bumi. Artinya ada sanksi nggak? Ada sanksi. Nah kalau kita mau hidup beragama semau kita, mengikuti cara hidup kita, apakah lepas dari sanksi Allah? Baru kita akan selamat kalau kita berserah diri pada Allah. Dan nama Islam ini bukan nama yang baru, tapi Ibrahim berwasiat pada anak-anak keturunan dan pengikutnya untuk menjadi muslimun hidup dan mati. Karena muslimun tidak berkaitan dengan sifat pribadi, ya. Tidak bersifat pribadi. Muslimun artinya apa? Penyerahan kepada Allah. Oleh karena itu agama Islam bukan agama Muhammadi, bukan agama Ahmadi. Islam adalah jalan hidup di mana Nabi kita orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ingin tidak lagi ada slogan-slogan kelompok dan golongan, tapi kita ingin NU-nya, Muhammadiyahnya yang paling berserah diri kepada Allah. Jadi dari orang-orang NU, dari orang Muhammadiyah yang berserah diri itu yang memiliki nilai. Yang tidak berserah diri pada Allah walaupun berilmu tidak ada harganya. Begitu juga habibnya, kiainya, ustadznya. Allah tidak lihat dengan sorban mereka, dengan jubah mereka, dengan Quran yang mereka baca. Allah lihat bagaimana pengamalan mereka, keislaman mereka kepada Allah. Karena kalau orang tahu tapi tidak tunduk, maka bencananya lebih besar daripada orang bodoh. Betul tidak? Jadi semua manusia di hadapan Allah sama. Dan agama Allah ini bukan hal yang sifatnya pribadi. Agama Allah, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sengaja untuk mengatur manusia, dan kelak manusia akan ditanya di hadapan Allah. Ini bukan pemaksaan, karena kalau Allah mau paksa, Allah bisa menjadikan manusia semua jadi malaikat. Ini peringatan, penyampaian yang mesti kita sampaikan. Yang mau beriman silahkan, yang tidak mau beriman kerugiannya ditanggung sendiri. Setelah itu apa? Qulu amanna billah. Perhatikan, katakan. Ya, ini perintah kepada kita semua kaum muslimin. Katakan bahwa kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan Allah kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim. Wa Ismail, kepada Ismail. Wa Ishaq, demikian pula kepada Ishaq. Wa Yaquba wal asbat, wa ma utiyan nabiyyun wa Yaquba wal asbat, dan apa yang diturunkan kepada Yakub, wal asbat, dan anak-anak keturunan Yakub yang melahirkan nabi-nabi dan rasul. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan kami beriman kepada apa saja yang Allah berikan kepada para nabi dari sisi Tuhan mereka. Kami beriman kepada apa saja yang diberikan kepada nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan dalam keimanan kami kepada seorang pun dari mereka. Karena semua utusan Allah, kalau kita mengingkari satu saja, kita keluar dari iman. Jadi kami beriman kepada Muhammad, beriman kepada Isa, beriman kepada siapa? Yahya, kepada Zakaria, kepada seluruh nabi yang diutus oleh Allah. La nufarriqu baina ahadin minhum. Berarti Islam mengajak kita semua untuk bersatu dalam agama Allah, bukan mengikuti selera masing-masing. Memang kalau mengikuti selera hawa nafsu kelihatannya mudah, tapi akhirnya kemana? Menuju jurang api neraka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Fa in amantum bimithli ma amanu bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman seperti keimanan mereka, berarti kalian berada dalam petunjuk Allah.
fa in amanu ya, bimithli ma amantum bih. Kalau mereka ini mau ahli kitabnya ya, maupun di luar ahli kitab, mereka mau beriman seperti keimanan kalian, yang beriman kepada Allah, beriman kepada semua yang diturunkan Allah kepada para nabi dan para rasul, faqad ihtadaw, berarti mereka ikut petunjuk Allah. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, menolak, fa innamahum fi syiqaq, berarti mereka orang-orang yang keluar dari kebenaran dan membangkang. Ini yang menyatakan Allah. Ini bukan masalah pribadi, ini pernyataan dari Allah, fa innamahum fi syiqaq fa sayakfikahumullahu huwas samiul alim. Kamu tidak perlu khawatir. Allah akan melindungi kamu dari mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Setelah itu Allah tegaskan, Islam tadi itu berserah diri pada Allah, sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Apa arti sibghah? Celupan. Sabagha yasbughu itu mencelup. Sabghan, celupan. Tapi kalau sibghah juga menggambarkan keadaan. Jadi Islam itu sebetulnya apa? Merupakan celupan yang langsung ditangani oleh Allah. Allah celup hamba-hambanya dalam keislaman kepada Allah. Jadi Islam adalah sibghatullah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Lalu setelah itu apa? Allah perintahkan kita untuk mengucapkan keislaman, keimanan kita dengan tegas dan menolak selainnya. Qul atuhajjunana fillah. Katakan, apa kalian akan membantah, mendebat kami tentang Allah? Yang menciptakan kalian, menciptakan kami, yang mengutus para nabi dan para rasul, ya, yang memerintahkan kami untuk berserah diri kepada Allah. Apa kalian akan mendebat kami tentang Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal dia Rabb kami, Tuhan kami dan Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami bertanggung jawab atas amal kami, dan kalian juga bertanggung jawab atas amal kalian. Tugas kami menerangkan, menjelaskan, menyampaikan. Adapun pilihan kembali pada kalian. Kami tidak akan memaksakan kalian untuk menerima. Bukan tugas kami yang memaksakan. Kalau Allah mau, Allah bisa melakukan. Walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami agama kami, bagi kalian bagi kami tanggung jawab kami, amal-amal perbuatan kami, kalian bertanggung jawab atas amal kalian. Walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami tanggung jawab kami, amal kami, walakum a'malukum. Begitu juga menjadi tanggung jawab kalian, amal usaha perbuatan kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami benar-benar hanya kepadanya mengikhlaskan penyembahan kami. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara? Apa kalian mengklaim bahwasanya apa? Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, mereka beragama Yahudi atau beragama Nasrani? Qul a'antum a'lamu amillah. Katakan, mana yang lebih tahu? Kalian apa Allah? Allah. Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapa yang lebih aniaya dari orang yang menyembunyikan kesaksiannya dari Allah? Wa mallahu bighafirin amma ta'malun. Sungguh Allah tidak lalai lengah dari perbuatan kalian. Bagaimana Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub menjadi Yahudi atau Nasrani, padahal nama Yahudi, Nasrani dikenal setelah wafatnya mereka? Kan aneh luar biasa. Sama dengan orang Islam sekarang mengatakan apa? Nabi Muhammad NU. Satu lagi bilang Nabi Muhammad Muhammadiyah. Satu lagi bilang Nabi Muhammad Persis. Satu lagi bilang Nabi Muhammad Syiah. Ini semua ucapan orang-orang yang sakit. Tapi Nabi Muhammad sebagaimana Ibrahim, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Oleh karena itu kita ajak semua umat Islam, jangan berfanatik kepada kelompok dan golongan mereka, tapi mari bersama-sama kalian dari NU-nya, dari Muhammadiyah, dari Persisnya berjuang untuk Allah dan kebenaran. Baru hidup kalian akan lurus. Jangan mau jadi alat politik. Pada saat permainan, bola diperebutkan ke sana kemari, selesai permainan, bola dibuang.
Itu keadaan kondisi ulama-ulama kiai yang seharusnya membawa risalah dari Allah, risalah yang mulia, tapi sebagian mereka merelakan diri mereka untuk menjadi alat politik. Wal iyadzubillah. Kalau kaitannya dengan kita tidak boleh mencela agama lain, itu bagaimana, Ustaz? Kalau mencela agama lain, mencela itu tidak akan memperbaiki, malah akan membuat pemeluk agama lain sakit hati. Kita nggak boleh mencela, mencemohkan, apalagi meledek. Allah bilang, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian memaki-maki ya, mereka-mereka yang menyembah selain Allah atau sembahan mereka, akhirnya mereka sebagai balasan memaki Allah tanpa dasar ilmu. Kita diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Adapun meledek, seorang ulama ceramah di atas mimbar meledek ya, melakukan poyokan-poyokan, ini nggak benar, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hanya menaburkan kebencian. Kemudian tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah lalu, masing-masing membawa amalnya, kalian pun demikian, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Nah, dari sini jelas bahwa apa? Sebagaimana manusia fitrahnya, esensinya tidak berubah, para nabi dalam kerangka ya, ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka dan prinsipnya sama tidak berbeda. Sama tidak berbeda. Para nabi menyampaikan risalah Allah, bukan menyampaikan pesan pribadi mereka. Dan para nabi semua berserah diri kepada Allah, tidak menambahkan dan mengurangi sesuatu apa yang Allah pesankan. Maka kita seharusnya para ustadz, setiap kali mengajar, kita ajak orang untuk memahami Al-Quran, bukan memahami pesan-pesan pribadi dan kelompok. Kalau orang-orang Nasrani di gereja mereka masing-masing membawa Bible. Kenapa kita masing-masing tidak membawa Al-Quran, lalu ulama berceramah, punya pedoman, bukan nyasar ke sana kemari, kemudian mengeluarkan kata-kata ledekan, poyokan, kata-kata yang tidak senonoh dengan seorang da'i di jalan Allah Subhanahu. Tapi sampaikan kebenaran, bukan berarti lemah lembut hikmah itu mengorbankan kebenaran, tidak. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kalau tidak, berarti kita mengaburkan kebenaran. Jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, menjelaskan bahwa agama Allah itu yang diturunkan, disampaikan pada para nabi, dan disampaikan oleh mereka kepada umat mereka adalah ajaran yang sejalan dengan fitrah. Mereka Allah Subhanahu wa taala ya, ajarkan syariatnya, pedoman hidup yang mengatur hubungan antara mereka dengan Allah dari berbagai macam ibadah ritual, mengatur hubungan mereka dengan kedua orang tua mereka, dengan anak mereka, dengan masyarakat mereka, begitu pula dengan alam sekitarnya. Dan semua makhluk di alam raya ini sujud kepada Allah, maka janganlah kita sujud kepada selainnya. Jadi agama Islam ini agama yang betul-betul amat indah, tidak mengajarkan kita kebencian, permusuhan, karena dakwah kita justru dengan penuh kecintaan mengajak manusia kembali kepada kebenaran. Di saat kita mengajak mereka terjerumus dalam kemaksiatan untuk kembali kepada Allah, bukan karena kebencian, bukan tujuannya untuk meledek mereka. Kita nggak berani melakukan hal ini karena bisa saja maksiat yang mereka lakukan akan terkena pada kita. Kita mengajak kembali kepada Allah. Coba kalau seandainya para pemimpin di atas, dari mulai presiden hingga para pembantunya, begitu pula wakil-wakil rakyat, mereka sedang menjalankan tugas. Allah turunkan kitabnya, utus para nabinya untuk menjelaskan pesan-pesan dan petunjuk Allah, dan kelak mereka akan diminta pertanggungjawaban mereka. Nah, kita ingin ulama-ulama dari mulai anak-anak kita kecil sudah mendengarkan pesan-pesan Al-Quran. Jangan masing-masing membawa referensi yang berbeda-beda, yang tidak mempunyai legitimasi dan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ajarkan Quran, sampaikan Al-Quran, sosialisasikan Al-Quran di tengah kehidupan kita, dan setiap ulama berceramah, dia menyampaikan risalah Allah, bukan pesan pribadi. Saat kalau ada pihak lain yang meledek Islam dengan menggambar Nabi, itu bagaimana sikap kita, Ustaz? Dengan sendirinya kita wajib untuk melakukan protes terhadap perbuatan-perbuatan semacam ini.
pelecehan-pelecehan semacam ini terhadap orang-orang yang kita muliakan dan dimuliakan Allah, kalau kita berdiam berarti kita menyetujui. Kita lakukan protes, ya. Lakukan hal-hal yang betul-betul sejalan dengan kebenaran. Bahkan bila satu negara dipimpin oleh orang yang beriman, di saat mendengarkan protes seperti ini, dari pihak yang diprotes tidak mendengarkan, dia bisa melakukan apa? Sanksi-sanksi. Indonesia ini kan negara kaya sebetulnya, di mana setiap negara butuh pada Indonesia. Kalau kita tidak tergadai, kita akan mampu untuk memberikan sanksi. Di mana hubungan dagang kita hanya akan berlaku terhadap negara-negara yang menghormati kita, menghormati juga agama kita. Tapi karena kita berpecah belah, tidak kembali kepada Allah, tidak menjunjung tinggi kehormatan Allah, akhirnya orang berani melecehkan dan merendahkan kita. Kalau seandainya seorang anak tidak hormat pada orang tuanya, sering berkata yang tidak baik pada orang tuanya, kira-kira memberikan contoh nggak pada istrinya? Iya. Istrinya akan berani terhadap kedua orang tuanya. Tapi kalau si anak hormat pada ayah ibunya, dia ingatkan istrinya, kalau kamu tidak menghormati orang tua saya, tidak menjaga mereka, maka saya tidak akan sama sekali melanjutkan hubungan saya dengan kamu. Tapi kalau kamu hormati mereka, saya akan hormati kamu. Kamu hargai mereka, saya akan menghargai kamu. Dengan istri akan takut untuk melakukan sesuatu. Iya. Tapi kalau kita berbuat yang tidak baik pada orang tua kita, bagaimana orang lain akan menghargai? Begitu juga kalau kita terhadap agama kita tidak menjaga, menghormati, bagaimana kita berharap orang-orang di luar Islam untuk menghormatinya? Walaupun kita mengkampanyekan keindahan Islam, yang diperbuat oleh mereka, perbuatan yang betul-betul menghancurkan kehormatan Islam. Padahal Islam tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka. Ini bukan perang agama, ini perang demi kepentingan dan hegemoni. Atau dikatakan proxy war, Saudi, Emirat Arab mewakili kepentingan siapa? Zionis sama Amerika. Jadi kalau kita lihat betapa kotornya politik ini, menghalalkan segala cara. Jadi kalau kita ingin agama kita dihormati, dihargai, kita harus pertama-tama menghargai agama kita. Jangan kita melecehkan, jangan kita merendahkan, jangan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak patut. Dulu orang dengan gampang, bismillah, bismillah, ingat nggak? Kemudian kita saksikan juga berapa banyak orang-orang kita yang menjadikan agama ini dagelan sama lawakan. Di atas mimbar bicara dengan bahasa-bahasa yang porno. Jangan orang bilang kesalahan di ujung lautan kelihatan, yang depan mata nggak kelihatan. Yang buat mereka berani terhadap kita, karena kita lebih dulu mencontohkan yang tidak baik pada mereka. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali dengan izin Allah taala pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya, jauh dari pelecehan, dari hal-hal yang tidak baik, tapi menyampaikan pesan-pesan Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada Tuhannya yang telah menciptakan mereka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein atas. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi pencerahan bagi kita semuanya, Masya Allah. Baik, terima kasih kita, mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain waktu. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga Esar dan Nawal, juga Ustaz Junaidi, juga Fahri, Anis dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.